Kita mau masuk dalam penyembahan sejenak. Kita mau undang hadirat Allah. Kami sembah Kau, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Kami percaya Kau hadir tempat ini. Kami percaya Engkau melawat umat-Mu tempat ini Tuhan. Sebab Kau besar, kami agungkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kau urapi setiap kami Tuhan. Kami berikan hati kami. Kami berikan yang terbaik hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam doa. Kita mau memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang selalu mengasihi hidup kami. Bapa yang selalu tidak pernah mengecewakan kami. Bahkan Bapa yang selalu mengerti ada segala beban berat kami, kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini, kami rindu untuk bersekutu kembali. Kami rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya saat kami duduk tersungkur di hadirat-Mu, Engkau hadir Tuhan. Kami percaya pada pagi ini Tuhan, Roh Kudus-Mu melawat setiap kami. Kami datang dengan kerinduan, kami datang dengan kehausan. Kami rindu menyembah memuji Tuhan. Kami rindu akan firman yang Kau berikan Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bahkan kami nanti pulang, kami membawa kemenangan. Kami membawa sukacita. Kami membawa kesembuhan itu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau berkati setiap kami, Engkau urapi setiap kami. Bahkan para pelayan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini, Engkau urapi Tuhan. Berkat-Mu tersedia atas kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa kami sebagai persembahan kami. Kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Kami mau selalu memuji-Mu. Amin. Nama-Mu selalu indah buat hidup kami. Kemuliaan Tuhan turun atas kami. Haleluya Yesus. Mari jemaat sama-sama menyanyikan pujian ini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sekali lagi katakan, oh Yesus.
hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Nyatakan kerinduan-Mu. Ku ingin tetap di sini. Haleluya. Menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan bersama-sama. Ku ingin tetap di sini. Terima kasih Tuhan, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu menyinari kami. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi kami di tempat ini, memenuhi sekeliling-Mu. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Mari angkat tanganmu menyembah Tuhan. Ku ingin tetap di sini. Haleluya. Menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan kerinduan-Mu lewat penyembahan. Ku ingin tetap di sini. Kami rindu Tuhan, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Amin. Dan memandang indah wajah-Mu. Sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom jemaat Tuhan. Masih sedikit kurang kedengaran. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Terlihat wajah-wajah penuh sukacita dan diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Dia yang menebus hidup kita, Dia yang angkat derita kita. Haleluya. Kita mau satukan hati, beri yang terbaik pujian buat Tuhan. Haleluya.
kemuliaan buat Allah kita. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Tiba waktunya memberi yang terbaik buat Tuhan. Silakan petugas persembahan pertama boleh mengambil bagiannya. Amin. Mari saya untuk bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus, ada yang dekat. Aku terima segala pujian. Aku terima segala kemasyuran. Nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya namamu. Namamu yang kami sembah, nama yang penuh kuasa, nama yang mengasihi kami. Kami mau berikan yang terbaik yang kami punya Tuhan. Yesus, kemanapun kami pergi, kami mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini biarlah firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang menguatkan hidup kami, firman-Mu menolong kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kemanakah aku akan pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat, Kau dekat dengan kami Yesus, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia, Kau berharga di mata kami Tuhan, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam kasih-Mu, terlalu dalam kebaikan-Mu buat hidup kami Yesus. Yang Kau pikirkan tentangku tak terselami
kami tanpa Roh-Mu Tuhan. Amin. Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Besar pengorbanan-Mu, Yesus. Haleluya. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan Bapa kami yang bersemayam dalam tata surgawi, yang kami kenal, kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh indah, sungguh luar biasa, sungguh dahsyat kuasa-Mu, kasih-Mu, pertolongan dan penyertaan Tuhan, serta berkat rahmat-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Damai sejahtera-Mu mengawali dalam setiap perjalanan kami. Dari hari ke hari sampai hari ini, Tuhan memungkinkan kami kembali untuk berhimpun, bersekutu dalam rumah Allah, Ka'bah Allah yang kudus dan mulia ini. Kami telah memuji dan menyembah, memuliakan Tuhan, di mana kami siap menerima kehadiran-Mu, penyataanmu, hidupmu melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua untuk kami dapat memahami akan kehadiran-Mu, untuk memberikan pencerahan dalam hidup kami Bapa, sehingga kami dapat mendengar dengan baik, menerima firman-Mu dengan baik, mengerti firman-Mu dengan baik, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan baik, sehingga apa yang Kau firmankan digenapi dalam kehidupan kami. Sucikan ruangan ini dan sekitar ruangan ini, tidak ada satupun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kami dan pikiran kami. Kami hanya fokus kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami siap menerima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Semua sehat? Baik. Ini semua karena berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam Kristus, kita telah memuji dan memuliakan Tuhan. Pada pagi ini Tuhan mempersiapkan berkat 2 kali lipat, berkat ganda firman dan perjamuan kudus. Mari waktu yang sangat singkat ini kita pakai sebaik-baiknya untuk kita menerima berkat, supaya berkat tidak lalu begitu saja. Kita boleh menikmati, merasakan, dan berkat ini membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan, penyataan Tuhan pada pagi hari ini melalui firman Allah terambil dari kitab 2 Tawarikh pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Khotbah kami ini adalah seri yang ketiga, firman Allah yang ketiga, saudara. Ya, ada sesuatu pelajaran yang sangat luar biasa. Kita menimba berkat ini, sehingga bukannya Yosafat pada waktu itu yang menikmati, tapi kita juga dapat menikmatinya. Kita baca 2 Tawarikh pasal 17, namun kita baca ayat 3 sampai 6 dan ayat yang ke-12. 2 Tawarikh pasal 17 ayat 3 sampai 6 dan ayat yang ke-12. Selebihnya nanti saudara baca di rumah. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal atau dewa-dewa, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel yang menyembah berhala. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Ayat 12 kita baca bersama-sama. Ya, ayat 12, 2, 3. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa. Haleluya, luar biasa. Saudara, yang pertama ada 3 hal sudah saya sampaikan. Kunci untuk semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kokoh, iman, kasih, pengharapan di dalam Yesus Kristus tidak tergoyangkan oleh apapun. Bahkan dikatakan semakin hari bukannya semakin diberkati, tapi semakin kaya raya dan semakin terhormat. Pertama, kita ingat bahwa kuncinya mencari Tuhan, bukan mencari dunia. Cari dulu kerajaan dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Taat kepada Tuhan, kepada perintah kita, setia melakukan segala firman Allah. Itu yang pertama. Yang kemarin sudah ada 2 hal yang saya sampaikan. Mencari Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dan mengandalkan Tuhan. Mempercayai hanya Tuhan yang berkuasa dalam segala hal di muka bumi ini. Sekarang kita yang ketiga, seri yang ketiga, saudara. Saudara kasih, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan di sini. Saudara, dalam pembacaan firman Allah tadi, untuk menjadi semakin lama semakin kuat hidup kita, iman saudara semakin semangat di dalam mengerjakan keselamatan Allah, mengerjakan pekerjaan, tetap percaya, sekali percaya tetap percaya Yesus. Yaitu saudara kasih yang pertama hari ini, saudara, menurut perintah-perintahnya. 2 kali, menurut perintah-perintahnya. Kalau berarti diulangi, bukan hanya 1 perintah, tetapi banyak perintah yang harus dilakukan menurut. Saudara kasih, ya, kita lihat, kita senang kalau kita punya anak-anak itu nurut, manut, tunduk, taat, saudara.
Demikian pula bagi kita semua. Kunci untuk semakin hari saudara semakin diberkati Tuhan, semakin bertambah bertumbuh. Dalam ayat tadi perbekalan itu lumbung-lumbungnya melimpah saudara, yaitu dikatakan menurut perintah-perintah Tuhan. Saudara, dalam Alkitab dari perjanjian lama dalam perjanjian baru, ini isinya adalah 2 firman. Yang pertama adalah perintah, yang kedua adalah janji. Perjanjian lama, perjanjian baru, ada 3. Perjanjian apa lagi? Cuma 2. Pada waktu Adam di Taman Eden ada 2 firman. Semua buah pohon boleh engkau makan, tapi satu pohon tidak boleh engkau makan, engkau jama. Ini pohon pengetahuan baik dan jahat, engkau makan engkau akan mati. Pada waktu dia makan, mati secara rohani, mati itu tercerai, pisah dari Allah. Saudara, hidup tanpa Allah. Saudara kasih dan itu perintah. Jadi firman Allah isinya Alkitab kita adalah perintah dan janji. Kalau perintah itu kita lakukan, janji pasti digenapi. Amin. Saudara, bagaimana saat selama ini saudara jadi orang Kristen ikut Tuhan? Sudahkah saudara menurut perintah-perintah Tuhan, hidup menurut perintah-perintah Tuhan? Tidak seperti yang lainnya. Dikatakan tidak berbuat seperti Israel yang menyembah berhala. Tidak menurut perintah Tuhan, tapi perintah hatinya sendiri, hidupnya sendiri. Saudara, diperintah oleh yaitu daging, hawa nafsu, diperintah oleh kuasa gelap, oleh setan untuk menyembah setan. Nah, saudara kasih dalam Kristus menurut perintah Tuhan. Selama ini bagaimana hidup saudara? Sudahkah sudah menurut perintah Tuhan? Sering saya katakan, mengapa ikut Tuhan tidak merasakan indahnya di dalam Tuhan. Jadi orang Kristen tidak pernah merasakan manisnya di dalam Tuhan, enaknya di dalam Tuhan, karena tidak mau menurut firman Allah, perintah Tuhan. Kalau kita menurut saudara kasih, ya kita akan katut saudara. Bukan hanya nunut. Katut apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Untuk mendapatkan janji Tuhan. Tadi yang pertama, perintah kepada Adam dan Hawa. Apakah Adam dan Hawa berpegang pada perintah, ketetapan, peraturan hukumnya? Tidak. Saudara, dia tergoda oleh suara yang manis dan merdu, suara iblis, yang akhirnya membawa suatu kepahitan dan sengsara selama-lamanya. Saudara, bagaimana saudara hari-hari ini, ya, yang saudara hadapi hidup di akhir zaman ini? Apa yang saudara lakukan? Saudara kasih dalam Kristus. Kita hidup sebagai orang percaya ini, kita punya 2 warga negara surga dan warga negara Indonesia. Kita sebagai warga negara jadi warga negara yang taat, nurut, patuh kepada undang-undang dan peraturan. Saudara, peraturan dan undang-undang disusun untuk mengatur manusia supaya tertib. Dan selama ini saudara, dasar negara dan undang-undang saudara tidak ada yang yaitu bertentangan dengan iman kita. Cuma perda, perbud itu yang sering yaitu bertentangan dengan iman kita. Aku kasih dalam Kristus, kita akan lakukan, dan apa yang dikerjakan oleh negara ini tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, untuk membuat masyarakat itu tenang dan nyaman. Khususnya hari-hari ini, apa yang dikerjakan saudara? Untuk apa? Untuk kesehatan masyarakat. Saudara, saya ingatkan kembali, saudara tidak mau menerima, tidak apa-apa, tapi jangan banyak komentar, tidak usah ngomong. Saudara percaya, saudara mau, saudara terima. Saudara tidak boleh tentang yang lain, biarin saja. Tapi sekarang fakta dan bukti sudah nyata. Apa yang kita lakukan dan kita kerjakan, kita mematuhi protokol kesehatan. Meskipun sudah dikata, dia bilang, loh kalau sudah divaksin tidak usah pakai masker.
Ya silakan, saya bilang, kami tetap pakai. Saya keluar rumah aja, jalan saya pakai masker. Saudara kasih, saya sudah 2 kali divaksin. Ada beberapa jemaat, maka jemaat yang belum, ayo ikut. Buktinya apa? Saya sendiri. Saya bukan takut mati, tetapi saya ingin sehat. Sebab kalau tubuh saya sehat, saya bisa melayani dengan baik. Amin. Seperti hari ini saya sehat walafiat, saudara. Karena pertolongan Tuhan. Jadi orang et labora, berdoa juga bekerja. Ya, saudara percaya Tuhan, beriman tanpa perbuatan mati, kosong, tidak ada artinya. Saudara percaya Tuhan, saudara juga harus bertindak, melangkah. Iman itu melangkah. 2 hal ini tidak boleh dipisahkan, saudara. Saudara berdoa juga jaga kesehatan, berdoa juga bekerja, beribadah, berbakti, juga kita berusaha bagaimana hidup kita supaya sehat. Amin, saudara. Selanjutnya dalam firman Tuhan ada 10 perintah Tuhan. Siapa yang hafal berdiri, tak kasih hadiah nanti. Tidak usah buka Alkitab. 1, apa? Jangan ada ilah lain kecuali Allah Sang Pencipta, namanya Tuhan Yesus. Yang kedua, jangan membuat patung. Untuk apa? Disembah. Yosafat tadi dia tidak menyembah Baal, tidak seperti orang Israel. Dia hanya mencari Tuhan, menyembah Tuhan, mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Hati-hati, nama itu kudus dan mulia. Nah, yang keempat yang kita lakukan hari ini apa? Ingat dan kuduskan hari, sebab di dalamnya, halo, Tuhan memberkati. Mau diberkati Tuhan? Jadi saudara, perintah itu berdoa, diperintahkan oleh Tuhan untuk berdoa. Memuji Tuhan diperintahkan, mengucap syukur diperintahkan, saudara. Menyembah Tuhan diperintahkan, saudara. Dan beribadah seperti ini adalah diperintahkan. Bagaimana? Halo? Nurut perintah Tuhan? Mau diberkati Tuhan? Kok sepi? Banyak yang tidak nurut firman Tuhan. Hari Minggu seharusnya pergi ke ibadah, kan hormati, hargai, kuduskan hari Sabat. Zaman Taurat, saudara, hari Sabat tidak ibadah, bekerja di sawah, di kebun, ditangkap, dilempari dengan batu sampai mati. Tapi sekarang Tuhan zaman kemurahan, Tuhan berikan kemurahan, tetapi kemurahan disia-siakan. Sekali waktu saudara akan terasa nanti. Kalau mau diberkati, saudara, menurut perintah Tuhan. Ada satu kaum muda di satu gereja. Dia bekerja, dia jadi kelompok, yaitu kelompok dalam pekerjaan di perusahaan itu. Ya, dan dia bisa, jadi kelompok itu dia menjalankan satu mesin. Jadi dia bilang, kalau hari Minggu saya harus ke gereja. Supervisornya, tidak, kamu harus bekerja. Dia bilang tidak. Ya gitu, kalau gitu dia bilang gini, saya tak ngomong sama pendeta saya. Siapa pendetamu itu? Apa jabatannya? Apa pangkatnya? Dia bilang gitu. Nah, dia lapor ke pendetanya, terus pendetanya kirim surat. Dah, tidak apa-apa. Karena dia nantang pendetanya kirim surat, ya suratnya baik aja. Suruh baca di depanmu, buka di depanmu, baca. Jawabannya gimana? Kalau ini orang yang mengerti undang-undang dasar, pasal berapa? 29 ayat 2 ya. Yang melarang orang beribadah, menghalang-halangi orang ibadah, hukumannya 5 tahun. Saya pakai ayat itu. Ayat, bukan ayat Alkitab, saudara. Pakai undang-undang. Setelah itu apa, saudara? Karena dia berani. Terus dia minggunya datang, diperbolehkan. Amin. Dan anak muda itu, saudara, di gereja itu dia paling diberkati Tuhan dan paling berhasil. Amin. Nah, ini karena nurut firman Tuhan, dia lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Luar biasa. Saudara, apa yang diperintahkan Tuhan kita lakukan. Saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-5. Ya, Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6.
Kisah mengenai apa, saudara? Dalam bekerja gagal total, yaitu Petrus dan teman-temannya, dia menjala ikan, dia sepanjang malam tidak dapat apa, pagi-pagi ketemu dengan Yesus. Yesus katakan, bawa perahumu ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Halo? Ini perintah, bawa ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu. Perahu hidup kita, usaha kita, rumah tangga kita, bawa ke tempat yang dalam, tebarkan jalan. Petrus katakan, sepanjang malam aku telah melakukan, yaitu bekerja keras, tapi tidak cerdas, saudara. Banyak orang bekerja keras ngandalno akal okoli, bekerja tidak dapat, tapi karena Tuhan yang menyuruh, dia berangkat. Tuhan yang menyuruh, saudara, dia berangkat. Dia bawa ke tempat yang dalam, tebarkan jala. Begitu diangkat, saudara, kosong jalannya, penuh dengan ikan. Mau diberkati Tuhan, mau berhasil, apa yang difirmankan Tuhan, manuto, nurut Tuhan. Saudara, ke tempat yang dalam itu dalam ya, di tempat yang dalam kalau yaitu berjalan itu lebih maju lagi. Kalau ke atas meningkat lagi, bukan cukup dengan apa yang ada. Di tempat pinggir ikannya kecil-kecil, ikan teri, ikan gadul, saudara. Kalau di tempat yang dalam ikannya mesti besar-besar. Amin. Nurut Tuhan, saudara. Demikian pula di dalam Yohanes pasal yang ke-11, Yohanes pasal yang ke-11 ayat 39 sampai 44. Tuhan perintahkan kepada Maria dan Marta. Pada waktu Lazarus sudah mati 4 hari 4 malam, ya dikubur, Yesus, ayo kita pergi ke kubur. Terus dia perintahkan kepada Maria, gulingkan, buka pintu kubur itu. Jawab Maria, Marta apa? Tuhan sudah bau. Kadangkala kita demikian. Tuhan perintahkan, kita ngeyel istilahnya. Ya, ngeyel. Tapi apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan itu tahu bahwa kita mampu. Amin. Sudah kukatakan, jika engkau percaya, tidak ada barang yang mustahil. Amin. Percaya perintah Tuhan, lantas digulingkan batu itu, saudara. Dan setelah itu mengucap syukur. Dia berteriak, hai Lazarus, bangun, bangkit, hiduplah kembali. Amin, saudara. Yang kedua lagi, namanya manusia seperti itu. Sudah ditolong, tidak, dia lupa akan mujizat Tuhan. Yohanes pasal 21 ayat 6 dan ayat yang 11. Ya, pada waktu gagal itu Yesus masih bersama-sama dengan muridnya. Tapi setelah Yesus mati, Yesus dikubur, saudara, Petrus kembali kepada pekerjaan yang lama, menjadi penjala lagi, penjala ikan. Balik ke pekerjaan yang lama. Dia bekerja, apa? Gagal lagi. Pada pagi-pagi hari dari tepi pantai, Yesus berteriak, hei anak-anakku, adakah lauk pauk? Dia menjawab, tidak ada. Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Mengapa Yesus katakan di sebelah kanan, bukan sebelah kiri? Saudara, ada satu bahasa Jawa ini dalam. Ngiwo, berarti selama ini sebelah kiri. Ini bahasa Jawa, ngiwo. Tingkah laku ngiwo, hidupnya ngiwo. Tahu ngiwo, saudara? Nggak jujur, nggak lurus. Iya, saudara. Jadi ngiwo. Kalau sekarang, bahasa sekarang apa? Selingkuh. Nggak terang-terangan. Ya, tangan kanan, tangan kiri. Ada tangan kanan. Berarti saudara kasih bekerja nggak beres. Manipulasi, korupsi, nepotisme, dan seterusnya.
Saudara menipu sana, menipu sini, gagal. Itu ngiwo, itu sebelah kiri. Katakan tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Dia dengar, percaya Tuhan dan dia nurut, dia tebarkan. Berarti sepanjang malam jalannya ditebarkannya sebelah kiri, terus sebelah kiri. Loh kok dia enggak mikir sebelah kiri, enggak dapat kan harus sebelah kanan. Sebelah sana enggak bisa kan, sebelah sini kan begitu. Sebelah kiri, dan sekarang ditebarkan. Sekali dia menebarkan sepanjang malam, kalau saudara hitung berapa kali dia menebarkan jalan di sebelah kiri. Dia hanya sekali dia tebarkan sebelah kanan, dia angkat, luar biasa. Haleluya. Berapa jumlah ikan yang didapat yang besar-besar itu? Siapa yang bisa berdiri ngomong yang jelas, yang keras? Tak kasih hadiah lagi loh. Halo, mau hadiah? Berapa jumlahnya? 153. Kok enggak 200 gitu ya? Kadang kita Tuhan memberikan berkat itu, loh kok enggak dijangkepi sekalian? 3 angka ini kalau kita gabung menjadi angka berapa? 9. Angka yang tertinggi. Makanya kalau kita nurut Tuhan, Tuhan itu kalau memberkati tidak tanggung-tanggung. Amin. Berkat yang terbesar dan tertinggi terbaik diberikan kepada kita. Mau nurut perintah Tuhan. Yang kedua, saudaraku kasih, kembali dalam pembacaan tadi, nurut jalan yang ditunjukkan kembali. Ada kata nurut, tapi perintah-perintah, banyak perintah yang harus dilakukan. Seperti yaitu ibadah, memuji Tuhan, berdoa, baca Alkitab, memberi persembahan, melayani, nah dan sebagainya. Itu perintah Tuhan. Sekarang menurut jalan Tuhan cuma satu. Jalan Tuhan itu satu. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada satu pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ini jalannya. Percaya saudara? Banyak orang tidak percaya. Satu-satunya jalan, satu-satunya juru selamat, satu-satunya penolong, bukan salah satu, saudara. Ya, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Saudaraku kasih, kalau saudara mau pergi ke suatu daerah, saudara belum pernah ke sana, sekarang pakai Google Map ya. Tapi saya kesasar-sasar saudara. Tetapi yang tidak pernah nyasar dan kesasar itu ada rambu-rambu lalu lintas. Amin. Rambu-rambu lalu lintas itu tidak pernah nyasar saya dan saudara. Amin. Nah, saudaraku, itu petunjuk. Saudara tahu, saudara mau, yaitu kalau saudara dari Mojokerto mau ke Pacet, ada petunjuk di sana itu, di atas, di Pasinan. Ya, saudara tahu itu petunjuk. Bagaimana supaya saudara bisa nyampe ke Pacet? Saudara gandol di petunjuk itu? Atau di bawahnya petunjuk itu? Tidak akan sampai. Banyak orang gandol dalam petunjuk itu. Dia duduk di bawah petunjuk itu. Saudara harus jalan sesuai dengan petunjuk itu. Kalau petunjuknya itu 10 km, sampai 10 km baru nyampe. Itulah petunjuk dari Tuhan Yesus Kristus. Petunjuknya, saudara, dikatakan akulah jalan kebenaran. Ya kita berjalan, bukan stagnasi, diam saja. Jadi jemaat Tuhan, anak Tuhan melempem, apatis, pasif. Kita harus bergerak, berjalan maju, saudara. Mau diberkati Tuhan, semakin hari semakin kuat, saudara. Nah, sekarang jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, bangsa Israel, saudara, dilepaskan dari tanah Mesir, perbudakan itu, saudara, dan dibawa yaitu menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, begitu bangsa itu keluar, Tuhan memberikan petunjuk, tuntunan. Apa itu? Kalau malam tiang
api, kalau siang tiang awan. Jadi itu luar biasanya Tuhan. Kalau kita nurut Tuhan, Tuhan akan utus ini tiang awan, tiang api dalam hidup ini. Mengapa? Kalau dia berjalan di padang gurun, kalau malam dinginnya luar biasa, tiang awan tadi jadi tiang api, seperti memberikan suatu hawa yang panas, tidak kedinginan. Pada waktu siang panasnya luar biasa, jadi tiang awan menaungi kita semua sehingga kita tidak kepanasan. Amin. Mau nurut Tuhan, ini yang terjadi. Apa yang menimpa dunia tidak akan menimpa saudara, karena Tuhan memberikan tuntunan dan perlindungan dalam hidup saudara. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8. Aku sendiri yang turun untuk yaitu membebaskan bangsa ini. Aku menuntun bangsa ini ke suatu tempat yang luas dan baik, kelimpah susu dan madu. Nah ini, kalau kita mau nurut Tuhan, kita mendapat suatu kelimpahan yang dari Tuhan. Ini rencana Tuhan dalam hidup kita, membawa kita kepada kan. Selanjutnya dalam Yesaya pasal 58 ayat 11, Tuhan menuntun kita kemana? Ke suatu padang pasir gersang, tetapi di situ ada sumber air. Amin. Loh, kalau Tuhan menuntun saya, mengapa saya masalah ini? Harus ada mengasapi ini, rasanya ada terus menerus masalah ini. Tetapi Tuhan berjanji di padang gurun itu Tuhan akan berikan air. Ya, di tanah yang kering, saudara di sini, tapi di situ ada suatu sumber air yang mengalir, mata air yang mengalir dalam itu. Mau hidup menurut jalannya Tuhan, mendapat kesegaran, kesejukan dalam hidup ini. Mazmur pasal 23 ayat yang ketiga. Tuhan menuntun kita kepada kebenaran. Saya dan saudara, firman ini membawa saudara hidup benar, bukan ngiwo. Ya, urip bener, urip sing jujur, gak neko-neko, gak macem-macem. Percaya Tuhan ya percaya, ibadah ya ibadah. Jadi rakyat masyarakat yang baik, yang nurut aturan pemerintah, aturan di mana saudara berada, ada RT, RW, ada dusun dan seterusnya. Kita sebagai warga negara surga juga kita harus nurut aturannya Tuhan. Saudara, ndak sakar PDW, membawa kita kepada kebenaran jalan yang benar. Saudara, jadi ini saudara. Terus yang keempat saudara, Mazmur pasal 43 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Tadi ada tiang awan, tiang api. Di sini disebut terang dan kebenaranmu, terang dan kesetiaanmu, firman dan Roh Kudus. Suruhlah terang dan kesetiaanmu, suruhlah firman dan Roh Kudusmu datang kepada kita semua pagi hari ini. Pribadi lepas pribadi, dalam hidup saudara-saudara. Apa? Supaya saudara dituntun kemana? Ke jurang? Halo? Ke gunung yang ke tempat kediaman Tuhan. Inilah kalau Tuhan kita berjalan pada jalan, Tuhan akan membawa kita naik bukan turun. Amin. Ya, berhasil bukan gagal. Amin. Ke tempat Tuhan. Ini Tuhan menuntun untuk mendapatkan janji Tuhan. Yang ketiga, saudara, singkat saja. Dalam firman Tuhan tadi, semua raja-raja, tidak ada raja seperti Yosafat. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia mengutus imam-imam, nabi-nabi orang Lewi, membawa Alkitab keliling dari kota ke kota, ke desa ke desa, ke gunung-gunung, untuk mengajar firman Tuhan. Hanya Yosafat yang melakukan itu, saudara, mengajar firman Tuhan. Dan penduduk semua dia menerima ajaran Alkitab firman Tuhan itu dengan sukacita. Bukankah ini perintah amanat agung Yesus yang tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 19-20? Pergilah, jadikan semua bangsa dan baptislah dia dalam nama Bapa, Putra
Ayat 20, ajarlah mereka. Amin. Mengajar. Dakun kasih, sudahkah saudara pergi apa duduk saja? Beritakan firman. Ini amanat agung untuk semua. Dan amanat agung itu diteruskan oleh para rasul-rasul setelah yaitu mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita baca sekarang. Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul. Firman Allah ini adalah pengajaran dari Tuhan. Berkali-kali saya sampaikan bahwa Kristen itu bukan agama, tapi Kristen itu adalah pengajaran. Makanya orang Kristen tidak pernah membela agamanya, biarpun dihina, diolok, dicemooh, tidak pernah sakit hati, karena agama Kristen tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus, amin, yang memberikan pengajaran dan amanat agung ini. Belajar dari tidak tahu menjadi tahu, maka bacalah firman ini. Saudara-saudara ingin mendapat pengetahuan dan apa yang terjadi dalam dunia, sejarah dunia yang sudah, sedang dan akan tertulis di sini, dan apa yang terjadi di akhirat juga ada di sini. Saudara masuk surga nurut jalannya Tuhan. Ini Tuhan berikan. Membawa kita kemana tadi? Bangsa Israel tadi oleh Musa dibawa dari Mesir kepada Kanaan. Yesus Kristus, firman dan Roh Kudus membawa kita dari dunia ini untuk masuk surga yang mulia. Amin. Mereka setiap hari memecahkan roti dan berdoa. Saat hari ini ada roti dari surga di depan kita. Firman Tuhan Yesus pada waktu malam mengambil roti dan memecah-mecahkannya, dibagi-bagikan. Inilah tubuhku, makanlah. Amin saudara. Barang siapa yang makan tubuh dan minum darah Yesus, menjadi satu dengan Tuhan. Menjadi satu dengan Tuhan, saudara. Dan dikatakan dia akan mendapat hidup yang kekal. Pada akhir zaman mereka akan dibangkitkan. Amin saudara. Karena ini makanan sesungguhnya dan minuman yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita. Mari kita semua berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, seru
kuasa sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Engkau Tuhan, keadaanku dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kami bersyukur, berterima kasih kami telah menerima firman Tuhan, merupakan petunjuk hidup, tuntunan hidup, pedoman hidup yang pasti, sehingga apa yang Kau firmankan kami bukannya melihat dan mendengar janji Tuhan, tapi kami boleh mengalami dan merasakan janji Tuhan digenapi dalam hidup yang hadir saat hari ini. Melalui kebenaran firman Allah, mereka sudah dilawat, dijamah, dijawab semua persoalan hidup untuk membawa mereka lebih dekat kepadamu. Mereka menjadi kuat, lebih lama, lebih kuat dan lebih kokoh dalam hidup kekristenan mereka, tidak tergoyahkan oleh apapun. Terima kasih Bapa. Demikian pula dimeteraikan oleh firman dan Roh Kudus, bahkan dimantapkan oleh perjamuan kudus yang sebentar akan kami terima hari ini. Terima kasih, ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan kami, dan ajar kami menerima semua firman dengan iman. Terima kasih Tuhan. Demikian pula pelan-pelan perjamuan kudus, Engkau memberikan Tuhan pengurapan, mereka dapat melakukan dengan sepenuh hati dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami tahu ini adalah tubuh-Mu dan darah-Mu. Barang siapa yang makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus dengan percaya, yang sakit disembuhkan, yang lemah mendapat kekuatan, semangat baru, tambah lama tambah kuat di dalam iring Tuhan iman, kasih-Nya dan pengharapannya. Demikian pula mendapat hidup, bukannya hidup sekedar hidup, tapi hidup yang sesungguhnya, baik jasmani rohani, diberkati dan berkelimpahan, bahkan hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami berkati roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mau terima dengan iman. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara nanti akan ambil tubuh Yesus dan darah Yesus. Setelah itu kita makan bersama dan minum bersama dengan iman dan percaya. Ya, maka akan jadi kenyataan dalam hidup kita semua. Ajaib Kau Tuhan. Di atas. Engkau Tuhan, Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Engkau Tuhan, berkuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
Bagi yang sudah menerima tubuh dan darah Yesus, kami jemput untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kuasa sanggup berikan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah penuh kuasa sanggup berikan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kau Tuhan penuh kuasa sanggup berikan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib-ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, penuh kuasa sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku akan goyah selamanya. Ajaib-ajaib Engkau Tuhan. Keadaanku. Angkat tubuh Yesus di tangan-tangan saudara. Haleluya. Goyah selamanya. Sebelum kita makan tubuh Yesus, kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman bahwa ini adalah tubuh Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita semua. Haleluya, amin. Mari kita makan bersama. Angkat ini cawan darah Yesus. Sebelum kita minum, kita akan dengar firman Tuhan. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita sekalian. Haleluya, amin. Mari kita minum bersama. Bersyukur dan berterima kasih kita dapat melakukan perintah Tuhan. Haleluya, bukannya ibadah, memuji, menyembah, berdoa dan memberikan persembahan,
tapi kita dapat melaksanakan perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan yang sangat luar biasa. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Puji, kita pujikan sekali lagi. Nanti mau dengan kasih Kristus Ibu Nunuk maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan dan menjadi keyakinan kami Tuhan. Firman-Mu sudah Engkau meteraikan di dalam kehidupan kami. Sehingga firman itu Tuhan yang akan menuntun kami di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Agar kami tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, namun kami tetap berpandang hanya kepada Engkau. Firman-Mu yang membawa kami di dalam ketaatan akan perintah-perintah-Mu Tuhan. Dan jadikan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Ampuni segala kelemahan kami Tuhan. Ampuni segala kekurangan dan dosa kami. Sehingga Tuhan di dalam kami menerima tubuh dan darah-Mu boleh membasuh di dalam setiap kesalahan kami dan membawa kami lebih hari lebih dekat kepadamu, taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kalau Engkau sudah memberkati hamba-Mu, sudah Engkau memakai kehidupan hamba-Mu. Dan kami percaya Tuhan, di hari-hari yang akan datang, pemeliharaan dan hikmat makrifat Engkau berikan bagi hamba-Mu. Sehingga Tuhan firman Tuhan boleh ditaburkan dan Tuhan Yesus ke seluruh ujung dunia. Terima kasih sehingga banyak jiwa yang boleh menerima Engkau sebagai juru selamatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur buat berkat firman Tuhan dan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Silakan waktunya persembahan kedua. Bagi yang bertugas boleh mengambil bagian. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Sungguh indah lawatan Tuhan pada saat ini, di mana Allah selalu memberikan peringatan-peringatan di dalam hidup kita. Di dalam masa-masa yang seperti ini, hanya firman-Lah yang mampu untuk memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini maupun yang baru datang bergabung di tempat ini. Tuhan Yesuslah yang memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk kami keluarga hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan kepada kami. Doa kami, hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan tergenapi. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Ibu Mut, persembahan keluarga Ciklani, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Dina. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Hari Sabtu jam 10 ada doa. Jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 anak-anak, jam 9 umum seperti ini. Puji nama Tuhan. Senin, Selasa, dan Jumat ada doa malam dimulai 6:30. Demikian pengumuman ibadah. Mohon untuk bakti sosial ditayangkan. Monggo. Nah, Bapak Ibu bisa melihat yang ada di layar. Nah, puji nama Tuhan, sudah semua bisa. Ya, itu berupa uang, yang berupa uang Bapak Ibu bisa andaikan nyicil, bisa disampaikan. Kalau ketemu Ciklani berikan ke Ciklani, kalau ketemu Pak Yusak ya berikan kepada Pak Yusak. Jadi sama-sama ya, mulai hari-hari ini, sebab nanti mungkin ya Desember kita bisa kumpulkan barang-barang juga, jangan dikumpulkan sekarang, yaitu kalau barang-barang seperti gula, seperti beras itu nanti mendekati saja ya. Kalau gula, sebab kalau diberikan sekarang nanti berair ya, jadi nanti mendekati hari H kita akan kumpulkan yang barang-barang yang berupa uang. Bapak Ibu bisa nyicil mulai hari-hari ini disampaikan kepada Ciklani atau Pak Yusak. Demikian pengumuman tentang bakti sosial. Puji nama Tuhan. Doa kami, Tuhan Yesuslah yang mampu memberkati Bapak Ibu untuk apa yang Bapak Ibu kerjakan, semuanya Tuhan Yesus yang menolong. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, yaitu tadi ada pesan dari Bu Wiwin. Bu Wiwin yang sakit itu, Bu Wiwin, Bu Wanti, ya ngedrop katanya tadi beberapa hari, ya kita bawa dalam doa supaya Tuhan tolong. Berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, dan berdoa untuk bangsa dan negara. Kita akan akhiri ibadah kita dan kita berdoa. Kita angkat pujian, mari semangat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan
kuasa-Mu terlebih besar Tuhanku, terlebih besar saya mohon Bapak Katiman maju ke depan untuk berdoa. Kaki muda remaja nanti Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Tuhan kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih semuanya kemuliaan-Mu Tuhan pagi ini Bapak. Kenapa dan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan pagi untuk kami. Kami ya Bapa, juga Kau berkati Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, Kau beri kekuatan Tuhan, Kau beri kesehatan Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan dalam keluarga Tuhan, hamba-hamba-Mu, sampaikan firman-Mu ya Bapa. Juga Tuhan Yesus, untuk anak-anak-Mu Tuhan yang sakit Tuhan, kiranya Kau sembuhkan Tuhan. Engkau Tuhan Yesus, oh Tuhan, dengan kemurahan-Mu Tuhan dan mujizat-Mu Tuhan, biarlah organ-organ yang sakit Tuhan Yesus Kau ganti Tuhan dengan organ-organ yang baru ya Bapa. Terima kasih ya Bapa semuanya Tuhan, karena mujizat-Mu Engkau telah pulihkan kami Tuhan Yesus, karena campur tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, juga Kau berkati Tuhan. Sepanjang hari Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan Tuhan, maupun Tuhan usahanya. Terima kasih. Kiranya pagi ini Tuhan Yesus, oh kami selalu Tuhan, untuk setia kepada Engkau Tuhan Yesus. Bahwa kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang mau setia Tuhan Yesus di dalam hadapan. Di doa suruhan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, anak-anak-Mu telah membawa hidupnya, tubuh jiwa rohnya kepadamu saat ini, dipersembahkan kepadamu, dan telah mempersembahkan persembahan Tuhan yang lainnya seperti persembahan kasih, kolektor dan untuk kas gereja. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah membalas dan memberkati 100 kali lipat ganda, karena itu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Tadahkanlah tangan saudara ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita, membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan hamba berdoa dan mengucap syukur yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, Bapa ku bersyukur, Bapa ku bersyukur, Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih, amin. Terima kasih, selamat pulang, Tuhan memberkati. Silakan duduk terlebih dahulu, yang di atas boleh pulang. Terima kasih jemaat Tuhan, Tuhan memberkati, hati-hati di jalan. Haleluya. Tim tamborin, jangan ada yang pulang, sama pelayan